Berjumpa bagi anak-anak Ibu di kelas 9. Semoga kalian semua di dalam keadaan sehat. Sekalipun saat ini kita masih ada di dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kita berharap dan selalu berdoa kepada Tuhan bahwa kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan juga Ibu berharap bahwa walaupun suasana seperti ini tidak mengurangi rasa ingin tahu kalian, rasa ingin meningkatkan kemampuan kalian di dalam pembelajaran. Dan juga bahwa suasana seperti sekarang ini tidak membatasi kita untuk terus berjuang meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kreativitas kita, dan kita bisa sukses nantinya. Ibu berharap bahwa hari ini dalam pembelajaran matematika kalian bisa mengikutinya dengan baik dan juga bisa memahaminya. Baik, pada pertemuan pertama di dalam pembelajaran hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang bilangan berpangkat. Ibu berharap bahwa melalui video kali ini, kalian bisa memahami setiap apa yang Ibu jelaskan dan juga jangan lupa untuk membaca teks yang telah Ibu kirim kepada kalian melalui Google Classroom. Selamat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa sukses dan senantiasa sehat. Kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada pertemuan pertama, kita akan khusus berbicara tentang bilangan berpangkat. Nah, kita akan lihat bagaimana penggunaan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang sains atau kedokteran khususnya seperti, suatu saat yang disuntikan ke tubuh manusia akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal. Nah, setiap 1 jam separuh zat itu dikeluarkan oleh ginjal. Nah, bila 100 mg zat itu disuntikan ke tubuh manusia, maka berapa miligram zat itu tersisa dalam darah setelah 5 jam. Nah, ini perhitungan-perhitungan ini tentu menggunakan bilangan berpangkat. Nah, yang berikut misalnya juga dalam bidang teknologi tentang misalnya pesawat. Nah, ini biasanya menggunakan bilangan bentuk akar. Nah, ini ada bentuk akar, di mana bentuk akar ini adalah merupakan jarak pandang yang normal ya, yang sudah ditentukan rumusnya. Nah, ini kita akan menggunakan bentuk akar di sini. Seperti pada perhitungan jarak ya, jarak pandang dari seorang pengamat dalam pesawat. Oke. Nah, yang berikut juga tentang ya bagaimana menyatakan massa suatu benda seperti di massa bumi ya. Massa bumi ini kalau kita tidak nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, maka bilangannya sangat besar sekali, panjang, sehingga susah untuk kita sebutkan bagaimana cara membacanya. Nah, biasanya kita gunakan bilangan berpangkat. Nah, massa bulan seperti ini dan juga massa matahari dan massa planet yang lain ya. Itu dalam bidang sains. Nah, itulah salah satu penggunaan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran topik ini, kompetensi dasar yang akan dicapai yang pertama dalam bidang pengetahuan ya, yaitu menjelaskan dan melakukan. Jadi selain kalian jelaskan, kalian bisa harus lakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nah, materi ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Baik. Yang kedua, kompetensi dasar di bidang keterampilan. Nah, keterampilan kalian di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat, berpangkat bulat, dan bentuk akar. Nah, ini ada 2 kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk berpangkatan ya. Jadi ada bilangan, kalian nyatakan dalam bilangan berpangkat
atau menuliskan hasil perpangkatannya, ya. Yang kedua dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Ini tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama hari ini. Nah, coba kita perhatikan ada masalah berikut ini. Nah, ini, dalam lingkungan tertentu, amuba akan membelah dirinya menjadi 2 amuba. Ya. Kemudian dalam periode yang relatif sama, setiap amuba membesar. Setelah besar, mereka akan membelah diri lagi menjadi 2. Nah, sehingga seluruhnya menjadi 4 amuba. Dan demikian seterusnya. Jadi 4 amuba ini nanti pada periode waktu yang sama sebelumnya, dia akan membelah diri lagi. Nah, jika satu periode berselang selama sehari dan tidak ada amuba yang mati, dianggap amubanya tidak mati. Nah, berapa amuba yang ada dalam 10 hari? Nah, ini kita menggunakan konsep bilangan berpangkat. Nah, coba untuk menyelesaikan masalah ini, perhatikan tabel berikut ya. Nah, ini periode pertama, misalnya banyaknya amuba 1. Ya, berarti kemudian periode ke 1 hari periode berikutnya, periode kedua dengan waktu yang sama ya. 1 amuba tadi ini membela diri menjadi 2, berarti sekarang menjadi 2 amuba. Kemudian periode berikutnya kedua, pada pembelahan kedua, 2 amuba ini membelah diri masing-masing 2, berarti jadi 4. Nah, pada periode berikutnya lagi 4 amuba ini membelah diri lagi masing-masing menjadi 2, berarti sekarang jadi 8 dan seterusnya kalau sampai 10 periode atau 10 hari ya. Jadi setiap hari membelah diri terus. Kalau pada 10 hari yang awalnya cuma 1 amuba jadi berapa? Nah, ini kalian bisa lihat. Oh, ternyata 2 pangkat 1, 2, ini 4, 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Berarti kalau di sini 2 pangkat berapa? Ya, silakan isi sendiri. Yaitu 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 sama dengan berapa? Inilah salah satu penggunaan bilangan berpangkat ya dalam bidang sains, khususnya di dalam bidang IPA ya. Berikut. Nah, perhatikan tabel berikut ini, kalian bisa lihat tadi setelah kita lihat, oh ternyata 2 pangkat 3 itu bentuk perkaliannya seperti ini, 2 kali 2. Jadi ini bilangan berpangkatnya, kalau dinyatakan dalam bentuk perkalian yang ini, sedangkan hasilnya ini ya. 2 kali 2 kali 2, 8. 2 pangkat 4 ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali sama dengan 16 dan seterusnya. Ya, kalian bisa lihat sendiri tabelnya, amati baik-baik. Ya, yang berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas ini, bagaimana cara menuliskan kalau 8 pangkat N? Kalau 10 pangkat 7 kan berarti 10 kali 10 sampai 7 kali. Nah, kalau 8 pangkat N, dengan N itu bilangan bulat positif dalam bentuk perkalian bagaimana? Ya, jadi 8 pangkat N itu artinya 8 kali 8 kali 8 sampai N kali. Ya. Jadi sebanyak N di sini. Jadi 8-nya ada sebanyak N. Kalau N-nya di sini kita ganti 5, maka 8-nya sebanyak 5 kali. Ya. Baik. Nah, jadi perpangkatan itu sama dengan apa? Ya, perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut biasanya basis. Sedangkan banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Perhatikan berikut ini. Nah, bentuk umumnya A pangkat N. A kali, jadi A-nya ini diulang sampai N kali. Ya, A kali A kali A sampai N kali. Nah, contohnya 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 itu 5 disebut sebagai bilangan pokok, ini sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 3 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, A pangkat N berarti N-nya adalah pangkatnya, sedangkan A itu adalah bilangan pokok. Baik, nah perhatikan contoh soal berikut. Bagaimana menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan? 5 pangkat 3, ya sudah, 5 kali 5 kali 5 sama dengan ya 125. Negatif 2 pangkat 4, perhatikan di sini, lihat negatif 2
dalam kurung ya, berarti bilangan pokoknya adalah negatif 2. Berarti negatif 2 yang diulangi sebanyak berapa kali? Iya, 4 kali. Berarti kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah ini agak berbeda dengan yang di atas. Negatif 2 pangkat 4. Perhatikan baik-baik. Yang berpangkat 4 di atas adalah negatif 2, sedangkan yang berpangkat 4 di sini 2. Negatifnya tidak. Berarti kalau kita kalikan, berarti negatif ini, perhatikan, dalam kurung, 2-nya yang kita kalikan sebanyak 4 kali. Ya, bukan negatif 2. Oke, jadi lihat baik-baik perbedaannya. Negatif 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan negatif 16. Hasilnya juga berbeda. Negatif 3 pangkat 6. Nah, berarti yang diulangi adalah, atau basisnya berapa? Iya, basisnya adalah negatif 3. Berarti negatif 3 yang kita kalikan sebanyak 6 kali. Nah, kalau ini negatif 3 pangkat 6, basisnya yang merupakan basis sini 3. Berarti 3 yang kita ulangi kalikan sebanyak 6 kali. Ya. Negatifnya tetap di luar. Nah, hasilnya berbeda. Lihat baik-baik ya perbedaannya. Baik. Yang berikut, bagaimana menyatakan suatu bilangan ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Nah ini, misalnya bilangan 256. Kita nyatakan dalam bilangan positif dengan basis 2, basis 4, basis 16. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat caranya. Nah, misalnya 256, kita nyatakan dalam basis 2, artinya 256 itu 2 pangkat berapa maksudnya ya. Nah, kalau dimenyatakan dalam basis 2, maka kita bagi 2 terus. 256 bagi 2 hasilnya ini. 128 bagi 2 hasilnya. 64 bagi 2, ya 32. 32 bagi 2, 16. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Sampai dapat 1. Nah, berarti 256 dinyatakan dalam bilangan berpangkat dengan basis 2 sama dengan, iya, 256 sama dengan 2 pangkat 8. Dari mana 8? Kita hitung ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ya berarti 2 pangkat 8. Nah, kalau basis 4, ya kita bagi 4. Berarti 256 bagi 4, hasilnya 64. 64 bagi 4, 16. 16 bagi 4, 4. 4 bagi 4, 1. Sampai dapat 1. Berarti 256 dinyatakan dalam bilangan berpangkat dengan basis 4, yaitu 4 pangkat 4. Basisnya ini 4. Ya. Nah, kalau 16, iya, sama dibagi 16 juga. Nah, berarti 256 sama dengan 16 pangkat 2, basis 16, pangkatnya 2, yaitu. Jadi suatu bilangan kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat, nah ini cara menyatakannya. Kita cari cara kerjanya seperti ini. Baik. Nah, bagaimana dengan 256? Bisa juga dengan basis negatif 2. 256 bisa juga dengan basis negatif 4, karena iya, pangkatnya genap. Oke, baik. Nah, ini ya, nyatakan bilangan berikut ke dalam bilangan berpangkat ini bilangan bulat positif sesuai basis yang diminta. Nah, ini 243 basis negatif 3. Oke, berarti harusnya dibagi negatif 3 ini ya. Negatif 3 atau bisa enggak apa-apa. Nah, sama dengan iya. Berarti negatif 243 sama dengan negatif 3 pangkat 5. Negatif 7 sama cara kerjanya yang tadi. Silakan coba ya. Iya. Nah, sekarang ada soal. 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 kurang 6 pangkat 3. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, berarti cara menyelesaikannya ini kita cari masing-masing. 4 pangkat 3 ya 4 kali 4 kali 4. Tambah 5 pangkat 3 ya 5 kali 5 kali 5. Kurang ya kurang. 6 pangkat 3 6 kali 6 kali 6. Cari masing-masing dulu. 4 pangkat 4 kali 4 kali 4, 64. 5 kali 5 kali 5, 125. 6 kali 6 kali 6, 216. Baru hasilnya itu. Ya, hasilnya adalah negatif 27. Nah, kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini sebenarnya memudahkan kita nanti dalam perhitungan.
Nah, misalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama ya. Iya, bilangan pokok sama. Kalau kita uraikan seperti ini, 3 pangkat 2 hasilnya 3 kali 3. 3 pangkat 5, bentuk perkaliannya 3 kali 3 sampai 5 kali. Kalau kita gabungkan jadi ya 3 pangkat 7. Ya, dapat dari mana 7? Dari sini ya, ada 7 kali. Atau bisa saja ini kita jumlahkan langsung. 2 tambah 5 dapat 7. Karena bilangan pokoknya sama. Ya, yang berikut. Nah, dari sini bisa buat kesimpulan bahwa kalau bilangan berpangkat dikalikan dan bilangan pokoknya sama, saya ulangi lagi, bilangan pokok sama atau basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Ya, tapi kalau berbeda jangan dijumlahkan pangkatnya. Oke, berikut. Nah, dalam pengurangan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Kalau kita buat, nah 2 pangkat 5 kita uraikan seperti ini. 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau kita lihat, kita bagi ya. Di atas bagi, nah dapat. Nah, sisa ini 2 bagi 2, 2 bagi 2, 2 bagi 2, ini kan 1, 1 semua. Berarti sisanya tinggal ya 2 kali 2. Nah, kalau kita gunakan sifatnya, 2 kali 2 kan 2 pangkat 2. Nah, diapakan nih 5 dengan 3 dapat 2. Oh, ternyata bisa dikurangi, pangkatnya dikurangi. 5 kurang 3 dapat 2. Ya, yang penting bilangan pokoknya sama, maka pada pembagian bilangan berpangkat jika bilangan pokok sama, maka pangkatnya kita tinggal kurangi ya ini. Nah, ini sifat bilangan berpangkat. Sudah? Ya, A pangkat M kali A pangkat N, bilangan pokok sama, pada perkalian pangkat dijumlah. Kalau pada pembagian, bilangan pokok sama, pangkatnya dikurangi. Nah, sekarang A pangkat M di pangkat N lagi. Nah, langsung dikalikan saja pangkatnya. Ya, A pangkat M kali N. Kalau A kali B pangkat M, ini langsung A pangkat M kali B pangkat M. Ya. Kalau ini perkalian, maka A pangkat M dikali B pangkat M. Ini sudah kelas 7 Ibu sudah kalian pelajari juga. Ya. Nah, kita masuk pada contoh soal menyederhanakan bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Nah, bagaimana ini? Kita sederhanakan saja. Ya sudah. Oh, ini kan perkalian, bilangan pokoknya sama, berarti 6 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 6 pangkat 7 ya. Bilangan pokok sama, pangkatnya dijumlahkan. Nah, itu ya. Ini hanya disuruh disederhanakan, tidak diminta cari hasil. Ya. Nih yang kedua, bentuk sederhana dari ini. 1/2 pangkat 7 dibagi 1/2 pangkat 4. Bilangan pokok sama, berarti 1/2 pangkat 7 kurang 4 ini. Bilangan pokok sama, ini pembagian, pangkat dikurangi. Ya, berarti ya 1/2 pangkat 3. Yang berikut, nah ini 1/3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 pangkat 5. Ya, semua dalam kurung di pangkat 5. Nah, berarti seperti tadi 1/3 pangkat 2 kali 5. Pangkatnya langsung dikalikan. Kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kali 5. Ini ya. Oke, berarti hasilnya ya pangkat di dalam kurung dikalikan dengan pangkat di luar kurung. Berarti 1/3 pangkat 10 kali 2 pangkat 15. Ya, itu. Ini nomor 4, ya, ditentukan hasilnya. Jadi kalian harus hitung berapa nilainya ini. Negatif 2 pangkat 4 berarti ya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan berapa? Sama dengan ini. Nah, kalau ini 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 berarti cari dulu masing-masing hasilnya berapa, baru jumlahkan lalu kurangi. Ya. Nah, kemudian ini soal yang terakhir. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Ya, jadi setengah jam dia membelah diri menjadi 3 dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Kalau ada sebuah virus, awalnya satu virus saja ya. Nah, dengan pola seperti ini, kalian lihat dan kalian bisa selesaikan. Sama dengan permasalahan yang Ibu singgung di awal video tadi. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kedua, di mana pada pertemuan